Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita lanjutkan pembelajaran di bab toleransi dan menghindarkan diri dari bahaya tindak kekerasan. Adapun poin-poin yang akan kita bahas yaitu terkait dengan memahami makna perintah Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Yunus ayat 40 dan 41 serta Quran surat Al-Maidah ayat 32. Kemudian yang kedua yaitu tentang hikmah mempelajari perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan yang ketiga yaitu menjelaskan perilaku sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, sebelumnya marilah kita baca sama-sama Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam Quran surat Yunus ayat 40 dan 41 ini merupakan perintah Allah untuk bertoleransi. Toleransi diartikan sebagai sikap menerima perbedaan, saling menghargai, saling menghormati antar kelompok ataupun antar individu. Sejatinya toleransi ini merupakan cara pandang bahwa berbeda itu ada, namun perbedaan itu bukanlah merupakan suatu kesalahan, tapi merupakan suatu kekayaan yang ada dalam individu kita. Nah, dalam Quran surat Yunus ayat 40 dan 41 ini mengandung perintah bahwa kita harus saling bertoleransi. Isi kandungan Quran surat Yunus ayat 40 dan 41 yaitu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, umat manusia itu ada yang beriman dan mereka ada yang tidak beriman. Mereka bahkan ada yang menolak secara terang-terangan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mereka tergolong kepada orang yang kafir. Dan Allah mengetahui siapa saja mereka yang tidak mengikuti dakwah Nabi Muhammad. Karena Allah Maha mengetahui, bukan hanya saja Allah mengetahui mereka yang kafir, Allah juga mengetahui mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad, karena Allah sendiri yang memberikan hidayah kepada umat manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Yang selanjutnya, Allah memberikan penegasan kepada Rasul bahwa jikalau umat Muhammad
ada yang tidak mau mengikuti dakwahnya, tidak mau mengikuti ajakannya, maka tegaskanlah, kata Allah, bagiku amalku dan bagimu amalmu. Silahkan kamu mau memilih agama Islam, silahkan. Kalau misalkan kamu mau laksanakan ajarannya, tetapi kalaupun kamu tidak ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tidak apa-apa. Itu adalah pilihan kamu, dan Allah pun tidak memaksa terhadap orang-orang yang tidak mau mengimani ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh orang kafir menjadi terlepas dengan apa yang dilakukan oleh orang Islam. Apa yang dilakukan oleh orang Islam, silahkan lakukan oleh orang Islam dengan segala ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Begitupun orang-orang kafir, mereka silahkan laksanakan ajaran-ajaran yang mereka imani, apa-apa yang ingin mereka laksanakan. Allah mengetahui terhadap orang yang berhak memperoleh hidayah. Sudah saya singgung tadi di awal bahwasanya Allah yang memberikan hidayah kepada siapa-siapa saja, baik kepada mereka yang beriman sehingga mereka mengimani apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, ataupun kepada mereka yang kafir, Allah bisa saja memberikan hidayah sehingga mereka bisa masuk Islam. Dan Allah Maha Adil, adil kepada mereka umat Muhammad, apa yang dibutuhkan oleh umat Nabi Muhammad, sehingga nanti Allah akan memberikan balasan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan pula. Nah, kemudian ayat yang kedua yaitu tentang terkait dengan Quran surat Al-Maidah ayat 32. Mari kita baca sama-sama ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena orang itu berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Nah, adapun isi kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang barusan kita baca, yaitu yang pertama, kedudukan manusia sebagai makhluk sosial selalu berkaitan dengan orang lain. Karena kehidupan manusia itu merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Diibaratkan sebagai satu tubuh yang utuh. Kehidupan manusia, apabila satu saja anggota badan sakit, maka seluruh badan pun akan terasa sakit. Nah, begitu juga apabila satu individu itu sakit atau bahkan sampai terbunuh, maka seluruh kehidupan masyarakat pun akan sama merasakan sakitnya. Nah, setiap nilai suatu pekerjaan ditentukan oleh tujuannya. Begitupun terhadap pembunuhan. Kalau misalkan pembunuhan tujuannya hanya untuk membunuh, tidak seperti tadi dikatakan di ayat, pembunuhan dilakukan karena seseorang itu telah membunuh, atau yang lebih kita kenal dengan kisos, ataupun karena seseorang itu telah melakukan kerusakan sehingga seseorang itu harus dibunuh, maka nilainya itu adalah buruk. Karena
menghancurkan kehidupan umat setelahnya. Seperti halnya kejadian Qabil dan Habil, pembunuhan yang terjadi di kejadian tersebut melenyapkan kehidupan setelahnya, kehidupan manusia yang mungkin akan bermunculan setelah itu. Kemudian manusia yang bekerja sebagai ikhtiar terhadap penyelamatan jiwa manusia seperti dokter harus waspada dan hati-hati, karena jika lengah dapat menghilangkan nyawa orang lain. Jelas, karena dokter biasanya mereka pekerjaan adalah menyelamatkan kehidupan, meskipun secara hakikatnya adalah penyelamat kehidupan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini sebagai seorang dokter dia harus profesional, sehingga ada nyawa seseorang yang mereka harus selamatkan. Satu manusia selamat berarti menyelamatkan nyawa yang lainnya. Apabila satu saja nyawa tidak selamat, berarti akan menghancurkan generasi-generasi selanjutnya. Ya, selanjutnya yaitu perilaku yang harus kita tunjukkan sebagai bukti bahwa kita meneladani Quran surat Yunus ayat 41 dan 40 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32 secara umum yang harus ditegakkan oleh seluruh umat Islam, yaitu dalam bermuamalah boleh berbuat baik kepada pemeluk agama lain, silahkan dalam bermuamalah, dalam berperilaku, dalam berdagang misalnya, dalam bekerja, dalam belajar, itu silahkan kalian berhubungan dengan mereka yang non muslim, mereka yang kafir, tidak apa-apa. Namun dalam urusan akidah itu tidak ada kata toleransi. Tidak bisa kita misalkan mengikuti ajaran mereka yang kafir, itu tidak bisa bertoleransi. Karena misalkan kita berteman dengan dia sehingga kita mengikuti ajarannya, tidak bisa. Itu toleransi yang kebablasan. Nah, kemudian memelihara persaudaraan terhadap sesama pemeluk agama supaya toleransi kita tetap terjalin kuat. Nah, selanjutnya apa sih perilaku toleransi dan kerukunan yang harus ditegakkan bagi seorang pelajar muslim, seorang siswa kita? Yang pertama, orang tua menghargai pendapat anak, anak menghormati orang tua dan menaati perintahnya, orang tua dan anak menghargai kinerja asisten rumah tangga. Nah, jadi saling menghargai pendapat. Kalau misalkan orang tua ada berbeda pendapat dengan anak, silahkan dimusyawarahkan, saling menghargai, saling menghormati. Meskipun kita misalkan orang tua sudah dewasa, tetapi anak pun memiliki pendapatnya masing-masing. Jadi di sana perlu adanya toleransi, saling menghargai dan saling menghormati. Meskipun dalam sebuah pendapat, menghargai perbedaan antar murid, baik agama, ras, suku, dan lain-lain yang ada di sekolah. Tentunya dalam sebuah sekolah itu siswa itu bermacam-macam. Mereka ada yang berasal dari daerah yang jauh, ada daerah yang dekat, mereka berbeda ras, berbeda suku, bahkan berbeda bahasa dan agama. Nah, saling menghargai di antara murid. Tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling mencela, karena sejatinya perbedaan itu adalah kekayaan yang mestinya kita hargai dan hormati. Kemudian yang selanjutnya adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan diri sendiri, sehingga toleransi di antara kita terlihat dan ukhuwah kita tetap terjaga. Nah, perilaku yang secara umum harus ditegakkan oleh umat Islam, harus ini dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan kita ingin toleransi kita tetap terjaga, ukhuwah kita tetap terjaga, sehingga kita terhindar dari tindak kekerasan, yaitu yang pertama membiasakan diri untuk berdoa, meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memberikan segala sesuatunya kepada kita, segala sesuatu yang kita butuhkan. Kemudian menjauhkan diri dari pelaku zolim, bersikap rendah hati dan membudayakan malu. Serta dari semua itu kita harus bisa menahan hawa nafsu, menahan amarah kita, supaya rasa
kebencian di antara kita, rasa kedengkian di antara kita tidak akan pernah terjadi di antara saudara-saudara kita, sehingga permusuhan di antara kita tidak akan pernah terjadi. Ya, selanjutnya yaitu perilaku yang secara khusus harus diterapkan oleh pelajar muslim dalam kehidupan sehari-hari dalam menghindari diri dari tindak kekerasan. Pelajar harus membiasakan diri menahan segala emosi dan amarah. Ya, barusan katakan itu sama saja. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa menahan emosi, tidak bisa menahan amarah, sehingga kekerasan akan terjadi. Baik itu melukai diri sendiri ataupun melukai orang lain. Baik kekerasan itu secara fisik ataupun kekerasan itu secara psikis. Maksudnya melalui celaan, melalui cemoohan. Nah, itu sama saja. Tidak melakukan ejekan, hinaan terhadap teman, ini jelas sekali, karena akan melukai hati, yang selanjutnya akan timbullah yang namanya permusuhan dan berakhir dengan tindak kekerasan. Kemudian bersikap sopan di tengah masyarakat, karena mereka yang sopan akan disenangi, dan mereka yang disenangi tidak akan pernah dibenci, dan tidak akan terjadi permusuhan. Aktif di kegiatan organisasi lingkungan sekitar, sehingga kita bisa menjadi lebih kreatif dan inovatif. Ya, dari semua itu, kedua ayat tersebut, Quran surat Al-Maidah ayat 32 dan Quran surat Yunus ayat 40 dan 41, bisa kita ambil hikmahnya secara keseluruhan, yaitu bersikap toleransi dan menghindarkan diri dari perilaku kekerasan. Adapun hikmah dari sikap toleransinya yaitu adalah menghindari terjadi perpecahan, karena dengan perbedaan yang kita miliki itu akan menimbulkan permusuhan kalau misalkan kita tidak menyadari bahwa perbedaan itu harus kita hargai, harus kita hormati, sehingga nantinya akan menimbulkan permusuhan. Kemudian memperkokoh silaturahmi dan dalam menerima perbedaan. Misalnya hikmah menghindarkan diri dari perilaku kekerasan, hikmah bagi kita untuk menyelamatkan jiwa, raga, harta, dan keluarga. Karena di akhirnya biasanya tindak kekerasan itu tidak sedikit yang menelan jiwa, raga, bahkan harta dari keluarga. Makanya dengan kita menghindarkan diri dari perilaku kekerasan, semua aspek tersebut akan terselamatkan. Di samping itu, hikmahnya adalah menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan yang terakhir adalah terwujud suasana kehidupan yang aman, nyaman, damai, dan sejahtera dalam kehidupan kita, dengan kita selalu bersikap saling menghargai, saling menghormati terhadap perbedaan yang kita miliki, dengan bertoleransi, sehingga terciptalah kerukunan dalam kehidupan kita yang nyaman dan damai, dan kita terhindari dari perilaku kekerasan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan toleransi dan menghindarkan diri dari sikap kekerasan, yaitu KD dari pelajaran agama Islam kelas 11. Semoga ini ada manfaatnya dan semoga kita semua tetap terjaga toleransi, tetap menjadi saudara keluarga yang menjaga kerukunan dan terhindar dari kekerasan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.